kalau Topuria lawan Islam Makhachev nih dan kemungkinan besar akan terjadi nih, lu megang siapa, Dok? Wah, ini berat nih. Soalnya banyak yang bilang kayak gini. Waktu Topuria bilang dia bakal meng-KO-kan Volkanovski, gak ada yang percaya, dia buktiin. Waktu dia bilang mau KO-in Holloway, gak ada yang percaya, dia buktiin. Sekarang dia omong besarnya bukan pengen KO-in Islam Makhachev. Dia bilang dia bakal jadi orang pertama yang submit Islam Makhachev. kurang gede itu omongan. Cuma selama ini terbukti. Tapi kalau yang itu kalau menurut gue kegedean sih. Tapi kalau lu disuruh milih megang ini kan maksudnya tanpa nggak usah harus detail tapi Islam Makhachev. Karena gini, kita ngelihat Max lawan Topuria walaupun Topuria powernya nggak masuk akal, kita ngeliat size difference gak sih di layar ya kan? Kayak anjing gede banget dia. Tinggi banget. Kayak apalagi Islam Makhachev anjir. Topuria iya. Jadi lebih ke size ya. There is weight class for a reason. Oke. Jadi lu megang Islam Makhachev. Kalau lu Bang, sebelum lu Fight of the Night versi lu Islam Makhachev Topuria lu megang siapa? Kemungkinan besar kejadian nih Bang, soalnya Bang. Gue sih Islam ya. Islam. Masih Islam. Wah, UFC 308 nih emang tai banget sih. Jadi gue pribadi gue sebenarnya jujur aja gue iri sama yang nobar di Brewworks sebenarnya. Karena kan kalau di Leon memang gue kan nge-host nobar di Leon ya teman-teman ya. Di Leon tuh memang lebih banyak kan faktor MMA, KKJ kesana KJ gitu-gitu. Rata-rata ada beberapa perwakilan dari One Pride. Ada yang sasana mana gitu. Jadi lebih teknis, nontonnya tuh lebih teknis. Kurang euforia tuh kurang kayak wah gitu-gitu. Jadi lebih kayak kalau gue perhatiin lebih nyimak kok dia bisa mukul kayak kan gue nanya ke KJ kan. Waktu si Sarah Putin itu kan KO-nya cukup keren tuh karena dia double spinning back fist itu kan deg gitu. Terus tiba-tiba si siapa musuhnya? Petrosyan langsung tidur gitu kan. Dan itu DC juga Daniel Cormier bilang kok bisa tuh lu kayak gitu tuh latihannya gimana? Terus gue nanya ke KJ. Di KJ tuh bilang orang yang bisa ngelakuin itu tuh biasanya cuma kita bisa lakuin ketika lagi TC misalkan training center atau enggak lagi sparring biasa. Jarang kita lakukan itu langsung di lapangan, maksudnya di lokasi gitu. Di lagi fighter beneran, gue lakuin spinning back fist itu jarang banget. Nah ini dia bisa ngelakuin clean terus kena beneran dan penonton Petrosyan langsung tidur gitu. Ya kayak gitu. Di Leon tuh penonton yang teknis, dia bilang kok bisa ya ngelakuin itu lagi di pertandingan asli ya gitu. Itu menurut gua ikonik sih pertandingan itu ya. Iya. Itu opening main event yang gokil banget sih. Dan ternyata bicara tentang penonton-penonton nih di nobar kita, bahkan ada penonton knowledgeable banget. Bahkan ada yang tahu bahwa Petrosyan versus Sarah Putin pernah ketemu sebelumnya di partai Muay Thai. Partai kickboxing. Si Sarah Putin pun pernah ikut kickboxingnya kayak karir si Israel kan dia ngikutin dari kickboxing tuh yang di Cina gini-gini. Sarah Putin tuh sebenarnya pernah ngejar dia ke Cina gitu, mau kickboxing di Cina. Mau ngelawan dia. Cuma si Israel udah keburu ini kan pindah ke UFC. Nah, jadi dari situ aja kelihatan kan dari match tuh kayak beneran Bang M juga bilang ini kayak nonton One Championship soalnya bener-bener kickboxing kan itu. Gak ada grappling sama sekali, semuanya main kick. Tapi yang menurut gue selain keren di double spinning back fist adalah begitu kena si Sarah Putin langsung angkat tangan, kayak dia nggak lanjutin follow up. Dia kayak udah tahu gue menang nih. Iya. Walaupun kita harus mention sedikit ya ke Dos Anjos juga kan cedera ACL sama Geoff Neal mau ditampol. Waduh cedera ACL karena beliau udah tua. Geoff Neal juga. Terus habis itu sebenarnya ada pertandingan yang cukup ibaratnya menurut gue ini patut dibahas juga sedikit sih. Ibu Aslan itu loh. Sama jadi setelah Geoff Neal kan ada Ibu Aslan lawan siapa itu? Lawan gue lupa yang lagi namanya. Iya yang matanya bengkak itu. Iya di ronde pertama kena overhand. Iya. Nah jadi kan itu tuh ternyata gue baru tahu mereka berdua ini winning streak. Jadi mereka berdua winning streak. Bahkan si Ibu Aslan ini Ibu Aslan yang menang ya. Ibu Aslan apa musuhnya gitu. Ntar gue lupa namanya satunya. Bukan. Kalau yang tadi yang matanya itu tuh Rebecca lawan Orolbay. Nah jadi Ibu Aslan versus Rafael Chequera. Ternyata Ibu Aslan itu fakta menarik, dia 100% TKO. Jadi dia nggak pernah decision selama pertandingan. Rekornya tuh 14-1-0 kalah sekali, 14 kali menang. Dia tuh selalu
100% TKO, gue baru tahu. Jadi makanya dia menang cepat juga kan si Bo Arslan kan menang cepat gitu. Makanya gue bilang di situ, oh ini ada fighter baru nih, gitu-gitu doang sih sebelum Saraputin. Gue baru kali ini Bang M juga nonton UFC satu card semuanya seru dari prelim anjing. Semua Iya seru. benar. Dari Itu benar sih prelim. anjir. Iya. Dari Geoff Neal, dari yang tadi Orolba yang matanya bengkak itu. Iya. Terus kan ditanya, ini berapa? 2. Oh lanjut. Abu Dhabi juga semangat gitu kayak Iya, itu wow. efek dari Abu Dhabi kayaknya sih. Iya. Tapi Iya. kalau menurut lu Bang M, kalau petarung kayak gitu tuh sebenarnya harusnya istirahat kan? Atau memang ya udah memang boleh-boleh aja kalau memang dia tahu nih 2 ya hajar aja kalau dia masih mau berantem gitu. Istirahat sih gua rasa kayak maksimal di 6 bulan sih ya. Oke. 6 sampai 8 bulan tuh udah maksimal banget sih, kecuali lu patah tulang apa gimana ya. Iya. Kayak gitu. Kalau cedera kayak otak sih kayaknya 6 sampai 8 bulan tuh masih aman lah buat recovery. Cuma kalau mata kayak gitu emang itu umum aja ya sebenarnya. Apa Iya, enggak? itu apa sih melonia apa yang seharusnya tuh kalau lu biasa lihat kalau di tinju atau di itu yang biasa ditarik ke samping tuh pakai yang besi, pakai alat dingin besinya gitu. itu, atau enggak kalau di Indonesia tuh biasanya kalau nggak punya dia pakai sendok ditaruh es gitu, biasanya ditarik ke samping tuh biar darahnya ngalir. Oh gitu. Itu doang. Terus sebenarnya kalau di luar tuh ada teknik bisa di-cut juga tuh. Jadi dipotong sedikit apa sih pembulunya pecah jadi keluar. Itu terjadi karena apa sih, Bang? Pengumpulan ini darah ngumpul Di karena sini, benturan. di bawah mata gitu. Banyak sih, kadang di atas gitu-gitu sih, banyak banget ya. Gila, Di gila, UFC kan kerap terjadi kan tuh kan. Iya. Iya kan. Gede sih. banget Bang itu Iya, Bang. masalah Gede gede banget gila. kayak Dan apa 2 yang lagi. membedakan pukulan mana yang bikin biru dan pukulan mana yang bikin bulat begitu. Iya. Itu tuh biasanya kalau gunanya Vaseline tuh itu tuh. Kalau Oke, lo tau oke. Vaseline yang biasa dipakai Iya, di itu, iya, itu iya. gunanya supaya dia tuh nggak nanem, pukulannya itu nggak ketanem tapi meleset kayak cuman pukulan yang nanem pukulannya yang bikin iya. benjol begitu. Dan biasanya pukulan yang kalau ada istilah pukulan tajam tuh yang bisa bikin pecah tuh yang kayak gitu tuh. Yang pukulannya agak diputer, mungkin kenanya tuh kalau itu kena di 2 tuh agak agak ditekan tuh biasanya. Lu pernah kena Bang gitu Bang? Pukulan yang model begitu. Lumayan. Lawan yang kena, Bengep-bengep. Bang. Iya. Wes. Bang em gak pernah. Lawan yang pernah dia. Lawan yang kena. Ada. Iya langsung bengep loh. Dan itu gue salut sama 2 fighter Orolba sama si Rebeki ini ya. Bener Rebeki. Nah itu tuh sampai berdarah-darah loh. Buset, iya. Gak ada menyerah. Ajar terus darah udah boxnya tuh sedarah badan-badan semua darah semua. Gila ya. True warrior kalau kata penonton di Dapat sana. kan ini apa fight of the night mereka. Iya, karena memang true Layak warrior sih. sampai berdarah-darah berdua sampai uset ini yang satu bocor, yang satu matanya $50.000 begitu. duit sebenarnya fight of the night tuh lebih ke duit santunan. Iya sih. Iya, karena Benar, harus- duit pengobatan harus itu. gitu. Thank you ya bro udah berdarah-darah gitu. Iya. Tapi kalau dari lu deh, ini Dok. Kira-kira di UFC 308 kalau misalkan lu boleh disuruh milih fight of the night gue ini nih di 308 lu siapa? Baru nanti ke Bang M. Dari lu dulu dah. Lu siapa? Jelas main event lah. Jelas main event. Topuria lu. Soalnya Hmm. di akhirnya udah nggak ada lagi kutukan Pak RT karena gue sendiri yang bener dari 4. Gue, Bang M, ada Adit dari Bion sama Shannon. Yang pusap siapa? Yang pusap. 3 orang pilih Holloway, gue doang Topuria. Karena gini bro, Topuria tuh dia selalu membranding dirinya bahwa dia the new generation of MMA. Oke. Dan ketika dia bicara itu, dia bukan bicara tentang umur. Dia kan emang udah umur baru 27 tahun tapi Iya. bayangin recordnya KO back to back seorang best featherweight of all time, Volkanovski sama Holloway. Tapi ketika dia bilang dia new generation of MMA, dia bukan bicara tentang umur. Iya. Menurut gue yang bikin dia spesial adalah gini, combat sport, MMA atau tinju banyak yang mengkonotasikan olahraga orang miskin. Oke. Karena di situ orang-orang merubah nasibnya gitu kan. Iya. Dan itu yang struggling for surviving itu yang bikin mereka lebih brutal biasanya fighter-fighter yang dari bawah gitu kan. Iya. Buat survive. Tapi bayangkan ketika orang yang udah punya segalanya, yang udah tajir melintir kayak Topuria, punya drive untuk bikin legacy kayak gitu, yang pengen bikin berantem. Jadi secara mental pun dia nggak akan ada mental yang apinya padam karena udah kaya raya. Oke. Orang udah kaya raya gitu kan, jadi dia nggak ada padamnya gitu. Apinya tuh pure untuk legacy. Itu bicara tentang mental, bicara tentang prakteknya di lapangan. Anjir, dilihat di UFC Embedded, di UFC Countdown, gymnya $2 juta yang ada
kairoterapinya, terus ada pas dia latihan tuh udah ada 2 profesor gitu pakai just lab kayak yang nyatet-nyatet abis ini latihan apa gini-gini. Kayak udah bener-bener new generation of MMA itu bukan new secara umur tapi secara teknologi gitu. Iya. Dari belum lagi kita bicara makan apa yang dia konsumsi kan. Iya, iya. Wah ini orang nggak masuk akal power ya kan. Topuria ya. Max Holloway sampai bisa tertidur gitu jadi Gak pernah kejadian seumur hidup Holloway loh. itu first time. Iya, Walaupun first time. ya cracknya dagu Holloway akumulasi dari fight dia kan. Iya. Hebat juga lah 30 tanding profesional baru kali ini tidur tapi tidak mendiskreditkan power Topuria yang emang gak masuk akal juga gitu. Iya ya. Emang gokil gila sih. Jadi, kanan kirinya gila iya, ya. dan apa ya? Kita udah lama nggak ngerasain law of attraction yang dulu dibawa sama McGregor. McGregor tuh besar karena law of attraction ya kan. Apa yang diomongin tuh kayak kita tuh terbawa untuk percaya gitu. Ya, Makanya ngeliat Topuria yang omongnya besar tapi terbukti semua. Men, inilah. Dan ini apa namanya? Kalau lihat pertandingan itu sebenarnya di ronde pertama Holloway itu strike ke headnya itu signifikan strike-nya itu 40. Iya. Si Topuria cuma 20. Berarti kan beda 20 pukulan nih ke arah muka ya. Ke arah muka beda 20 pukulan. Tapi ternyata itu membuktikan bahwa Topuria nggak butuh banyak pukulan. Iya. Max Holloway harus main sempurna 5 ronde. Iya. Topuria cuma butuh 1 momen. Iya, bener, gila-gila. Itu gua aja pas nobar itu Bang M ya. Gua juga pas nobar di sana, gua ngeliat Holloway itu nyicil-nyicil kan. Toto bak mukanya merah nih. Topuria udah merah nih si Topuria. Terus kita lihat Holloway kayak jarang banget kenanya kan body kick, dak atau enggak leg kicknya kan capek tuh, leg kicknya keras tetak. Tapi kan Holloway ya gitu, goyang sempat kepleset sempat jatuh dikit kan. Cuma kan signifikan strike ke headnya lebih banyak Holloway nih. Tapi Topuria ternyata gak butuh. Ya gue sekali dak, habis itu kiri lagi satu, langsung goyang gitu. Jadi memang gue setuju sama lu dong bahwa ini memang new generation dari sedikit teknologi. Ini tuh menggambarkan bahwa ini fighter yang memanfaatkan semua teknologi yang ada. Jadi mulai dari gym, mulai dari makanan sehat dia udah ngatur gitu-gitu. Gue setuju sama lu bahwa kalau yang kayak Holloway aja kan dari orang susah. Iya. Kayak kalau nonton video YouTube countdown kayak timpa entah si board director atau sutradara kayak pengen satir atau ngeledek atau gimana. Jadi kan baru ditunjukin gitu kayak pembuatan robot gitu kan baru keluar dari mesin ini kan cyroterapi si ininya terus main main treadmill terus pakai monitor dan lain sebagainya gitu kan ada dokter nyatet terus transisi ke latihan si Max Holloway ini anjir coachnya yang naro kon gitu kayak anjir man. Gila ya. Gila. Makanya nanti ini sebelum ke Fight Night-nya versi Bang M nanti ada versi gue juga. Cuma kalau menurut lu nih Dok, Bang M juga nanti gue tanya. Kalau Topuria lawan Islam Makhachev nih dan kemungkinan besar akan terjadi nih, lu megang siapa Dok? Wah ini berat nih soalnya banyak yang bilang kayak gini. Waktu Topuria bilang dia bakal meng-KO-kan Volkanovski, gak ada yang percaya, dia buktiin. Waktu dia bilang mau KO-in Holloway, gak ada yang percaya, dia buktiin. Sekarang dia omong besarnya bukan pengen KO-in Islam Makhachev. Dia bilang dia bakal jadi orang pertama yang submit Islam Makhachev. Anjing. kurang gede itu omongan. Cuma selama ini terbukti. Tapi kalau yang itu kalau menurut gue kegedean sih. Tapi kalau lu disuruh milih megang ini kan maksudnya tanpa nggak usah harus detail tapi Islam Makhachev. Karena gini, kita ngelihat Max lawan Topuria walaupun Topuria powernya gak masuk akal, kita ngeliat size difference gak sih di layar ya kan? Kayak anjing gede banget dia. Kayak apalagi Islam Makhachev anjir. Topuria iya. Gitu. Jadi lebih ke size ya. There is weight class for a reason. Oke. Jadi lu megang Islam Makhachev. Kalau lu Bang, sebelum lu Fight of the Night versi lu Islam Makhachev Topuria lu megang siapa? Kemungkinan besar kejadian nih Bang, soalnya Bang. Gue sih Islam ya. Islam. Masih Islam sih. Mungkin gue pengen komentar tadi dah yang soal apa tuh namanya. Ini olahraga orang miskin ya. Sampai sekarang gue masih percaya itu soalnya ya. Kayak gue sendiri kalau seandainya itu karena bagaimana ya, sepanjang hidup gue ngelihat kayak begitu memang. Tetap gue ngerasa tuh kayak apapun misalnya tuh ada orang yang maksudnya sekolahnya bagus terus habis itu berasal dari orang berada tuh kayaknya lu gak usah jadi fighter dah, mending lu bisnis atau kerja kantor gitu. Susah kalau gue selalu mikir kayak gitu ya karena kan semua tuh selalu kayak begitu ya, kayak ada kata-katanya si Marvin Hagler tuh salah satu petinju. Iya. Dia bilang lu gak akan bisa bangun pagi kalau seandainya lu tidur di kasur yang empuk lah istilahnya kayak gitu. Lu gak akan punya drive buat
lari di udara yang dingin, kalau lu sendiri juga tidurnya sendiri enak kayak gitulah. Oke. Ini nih emang bukan olahraga orang kaya ya, tapi ya itu bisa dibilang tuh tadi anomali banget ya. Satu-satunya kalau seandainya benar-benar itu dia berasal dari orang yang berada terus dia bisa mempergunakan itu tuh, itu anomali banget sih. Jadi cuman satu-satunya yang pernah gue lihat ya. Iya. Itu menarik banget sih makanya Topuria. Dari bawah ya. Iya, dia dari plumber kan, dari apa sih? Tukang ledeng. Dibilang sama ini kan apa? Topuria waktu dibilang dia niru-niruin McGregor, dia bilang starting point kita aja udah beda gitu. Iya. Dan ini apa namanya semuanya Pereira, tambal ban. Semua. Iya. Ini olahraga orang miskin sebenarnya, nggak mungkin lu punya atlet tuh berasal dari orang kaya tuh susah lah. Makanya itu kayak film Rocky kayak gitu-gitu, from zero to hero selalu ceritanya. Iya. Lawan Rocky itu siapa yang Rusia? Ivan Drago yang Topuria itulah kan dibikin di mesin anjir. Iya, di-create oleh negaranya kan. Sebenarnya Ivan Drago tuh lebih mirip gambarannya Khabib dan kawan-kawan tuh sebenarnya kan. Ya kan, kayak di-support banget sama negara-negara Eropa Timur tuh. Makanya kan sekarang Eropa Timur lagi nguasain UFC semua tuh. Iya, karena di-support negara lah. Support negara banget, laboratoriumnya mereka tuh. Ivan Drago ya. Tapi si kemarin tuh ada yang lucu, gue lupa deh, kalau nggak salah McGregor nge-tweet, bukan McGregor. Jadi kan Topuria menang tuh, ini kalau nggak salah gue lupa, mungkin lu lebih tahu dong. Jadi siapa nge-tweet dia bilang oke, next Islam Makhachev gitu. Terus habis itu next Islam Makhachev, cuma McGregor, next me. Ada gitu ya. Call me. Ya gitu, call me katanya gitu. Masih pede juga dia mau lawan Topuria ya. Si McGregor. Apa ya? Iya. Apalagi sih mau dicari sebenarnya. Dia lebih ke mau segimanapun kenyangnya fighter, kalau menurut gue dia udah born a fighter, jadi tiap ada yang begitu-begitu pasti jiwa kompetitifnya terpanggil, makanya dia ngomong call me. Walaupun dia lupa narik cewek, ada istrinya di sebelah. Kayaknya itu udah umum terjadi buat McGregor ya, viral tuh. Yang kocak ini bang, jadi gue ngeliat video entah di Reels sama TikTok, transisi video dulu dia waktu dia masih gold featherweight. Dia di video tuh yang dibilang setelah menang ini apakah kamu pergi party? Terus dibilang enggak, gue gak akan pergi party. Alkohol itu melemahkan jiwa. Terus transisi yang dia joget aja terus giniin cewek. Aduh, aneh McGregor mah anomali juga itu. McGregor mah anomali juga. Tapi udah banyak bang kasus atlet begitu. Iya, tapi lu siapa bang? Kalau Islam Makhachev sama ini tadi lu megang Islam Makhachev ya? Islam, Karena size apa? Gimana ya? Kayak maksudnya percaya diri tuh kadang-kadang semua orang tuh punya, gue yakin. Kayak maksudnya law of attraction tuh juga semua, tapi kenyataannya tuh suka berbeda kan di lapangan. Salah satunya kepercayaan dirinya si Topuria tuh emang tinggi banget ya, makanya dia tato mukanya di dadanya sendiri tuh udah punya itu punya tingkat kepercayaan diri yang berbeda dengan manusia lain sih itu. Tingkat narsisnya lumayan tinggi tuh dia. Maksud gue, tapi kenyataannya suka beda tuh, maksudnya kayak gimana ya, gaya main style sih, kayak maksudnya stylenya Khabib Gang ini masih meta lah istilahnya, most effective tactic available lah, itu belum puzzle yang belum bisa dipecahin karena MMA tuh ternyata taktik terbaik tuh adalah taktiknya geng mereka ini. Iya, secara rumus tuh masih rumusnya mereka ini yang belum bisa dikulik dan masih works ya, masih formulanya susah. Iya. Kalau kemarin lu nonton pertandingan yang ke berapa tuh? Ketiga tuh siapa ya? Ankalev Rakic. Bukan yang namanya Murphy IG. Oh, dan IG sama Murphy. Iya kan? Iya. Itu tuh kan gaya main mereka banyak di scrambling tuh. Kayak maksudnya lu lihat dah, kayak pas di bawah mereka puter ganti, kadang satu di atas, kadang satu di bawah kayak gitu. Itu tuh beda banget sama geng-gengnya Khabib, ketika mereka udah bawa ke bawah nih jeder, udah mentok, pasti mereka nggak bisa dibalik, nggak bisa bagaimana, susah banget buat escape di posisi itu. Nah itu metanya di situ tuh. Di situ yang belum puzzle mereka untuk pinning orang, positioning mereka sebagus itu. Nah itu yang masih susah deh buat di copy, buat dipecahin. Nah menurut gue nih Islam nih kan penerusnya Khabib lah, maksudnya dengan kemampuan lebihnya ditambah dia punya striking gitu. Cuman tetap sih kalaupun kemampuan wrestlingnya itu ketika kemampuan strikingnya lebih kuat, pasti wrestlingnya sedikit menurun karena
pasti ada perbedaan lah, pasti ada celah kayak gitu ya. Tapi tetap menurut gua yang saat ini masih meta tuh kemampuannya mereka ini. Ya belum masih bisa susah. dipecahkan untuk bisa dikalahkan ya. Berat. Iya. Kayak kemarin nobar gue tanya tuh ke Bang M. Gue kan si Murphy sama Dan IG. Iya. Lu menang siapa harusnya tuh? Ayo lu. Kalau gue sih menang Murphy. Emang Dan IG emang megang ronde 1 doang. Itu split soalnya kan 10-9 10-9 10. Iya. Si Murphy ngambil arm triangle kayak longgar gitu, kayak masih bisa dapat. Terus kenapa kalau Islam tuh kayak sekali coba udah dapat banget gitu, orang udah mau mati. Iya, gitu. arm triangle-nya pas gue liat dapat gak sih nih gitu. Tapi ternyata masih bisa itu ya. Padahal Dan IG udah kan itu yang Bang JK udah kekunci tuh. Iya. Dan kayak gitu kan. Tapi kan akhirnya gue bilang, wah masih bisa keluar Dan IG. Oh iya benar. Nah itu kalau Isa Makaca udah nggak mungkin tuh Bang. Itu kan kalau di BJJ itu ada istilahnya position over submission. Jadi lu lebih penting posisi dibanding lu ngambil submission. Jadi lu kuasain dulu posisi lu nih. Nah, kemampuan para pegulat-pegulat Dagestan ini tuh emang katanya kalau ditiban mereka tuh kayak ditiban gunung anjing. Beneran gitu ya? Iya, kayak nggak bisa lepas emang. Susah banget kayak positioning mereka itu dominan banget. Latihannya juga gila Bang itu mah. Nah, untuk bisa sekompleks gitu ya, gunung itu tadi. Karena kan di Amrik tuh ada namanya catch wrestling. Catch wrestling tuh motonya tuh dominant position, brutal submission. Dia bilangnya gitu kan. Kayak, nah itu tuh sebenarnya yang dipakai banget sama para Dagestan itu. Karena memang dia dominan banget posisinya ketika karena fighter tuh biasa lah untuk bisa bawa ke bawah ya. Gulat tuh rata-rata ada yang divisi 1, NCAA gitu-gitu udah pada jago bawa ke bawah. Tapi maintainingnya dia itu, kemampuan dia memaintain posisi dia di side control, terus di even di guard position dia kuat banget. Dominan. Iya kan? Dan dia bisa bisa jaga di guard tuh bisa lama banget. Kayak pas lawan Conor tuh kan di guard terus tuh dia sebenarnya kan si ini. Terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga di guard. Iya, nggak bisa, ya bingung kalo juga. Kalau kata si Dustin Poirier di podcastnya Joe Rogan kan ditanya, siapa yang paling powerful yang lu rasain? Terus dia bilang, si Joe Rogan nanya apa si Habib yang paling powerful? Terus si Dustin kan bilang, gue kayaknya nggak pakai istilah powerful ya. Habib tuh lebih ke dia tahu weight distribution. Nah gitu. itu jadi, weight distribution. Orang 70 kilo ya 70 kilo, tapi dia bisa tuh 70 kilo tuh kayak semua ada di perutnya gitu. Ketiban 70 kilo pure di perutnya gitu. Itu weight distributionnya itu yang jago. Kalau Poirier sebenarnya dukung Holloway itu di pertandingan itu. Iya, orang dia kaget kan, dia langsung nge-tweet mau Holloway atau Topuria. Next, gue udah kebelet mau tanding gitu deh. Iya kan sih, dia megang, gue megang Holloway, masalah Cina apa segala macam. Tapi bahkan komen-komen orang yang Poirier dukung Holloway, dia bilang cuma Poirier yang tahu seberapa jago Holloway karena kan pernah main bareng kan. Nah itu. Gitu. Tapi ternyata begitu lawan Topuria dan habis itu baca komen Topuria, sekarang saatnya Topuria mengalahkan bertemu dengan para Dagestani gitu. Komen-komennya udah begitu semua. Udah siapa lagi yang bisa ngalahin dia sekarang untuk divider? Kemarin yang dia bilang Volkanovski kan lagi digoreng supaya rematch. Gak usah, orang dia naik kan Volkanovski naik ke atas. Gak usah lah, udah harus dia udah ketemu Dagestan. Dan begitu ketemu Dagestan ternyata Dagestan menang, udah berarti bener kata Bang M, belum ketemu formulanya. Mau orang kaya latihan teknologi bagus-bagus tetap aja. Sekarang tujuan utama para petarung UFC nih ngalahin Dagestani nih, mecahin bagaimana nih, apa nih yang rumusnya itu gimana? Ya, tapi sekali misalkan ada yang bisa mecahin Bang, udah itu kalah terus dong Dagestan. Bakal ditiru sama fighter Iya, kemungkinan baru. Tapi tetap sih gue ngerasa MMA tuh ternyata gaya mainnya begitu si Dagestan ini ya, karena dia cukup lama ya, kayak termasuk maksudnya yang formula zaman dulu kayak GSP, terus habis itu semua tuh kan berulang ya, kayak maksudnya semua tuh terjadi, tapi kayak GSP tuh kan sebenarnya take down terus maintaining, cuman dia boring kan, finishingnya GSP yang banyak dikritik orang-orang ya. Iya. Nah kalau Dagestan ini emang ketika dia udah bawa ke bawah, dia emang ngincer finishing juga gitu. Jadi lebih entertaining. Jadi dia polishing di kemampuannya si GSP ini sih. Iya dia yang dilakukan GSP diperbarui sehingga mereka ketemu formula Dagestan ini. Bener, ini kayak formula tertingginya MMA nih, kemampuannya gaya mainnya si Dagestani semua ini nih. Anjir keren banget kata-kata itu ya. Titik tertinggi formula soalnya MMA kan tuh dari kayak Dagestan. Gulatnya Colby Covington, NCAA.
Boniko gulat nyari kontrol time, bukan gulat buat bunuh gitu. Iya. Kalau gulat-gulat Dagestani kan kayak terus saya dikulik-kulik cari mana bisa dicekek apa digroundin sampai mati kan. Iya gila ya. Gila itu keren. Jadi itu kalau buat kalian nanti langsung komen di bawah aja Islam Makacep atau Topuria langsung. Coba kalau lu fight of the night-nya siapa Bang? Kalau dari lu? Kemarin tuh gue seru semua Bang itu. Iya gitu makanya tuh. Tapi kita kecuali Anka Live ya. Sorry nih Anka Live nih lu mau ketemu Pereira mikir dulu dah. Sorry nih. Gue sih jujur ya, gue paling suka mau Gomedov Petrosyan. Saraputin. Bulat juga. Iya. Yeah. Itu pecah sih kayak maksudnya ya rasa nonton One Champion itu dan gini ya kalau mungkin ngomong kenapa dia bisa double spinning itu tuh karena semuanya pola sih gue yakin dan kayak gue seneng banget nonton striking ya kayak maksudnya ya keren sih mereka. Iya dan itu tuh kan sebenarnya kan mereka kan gaya mainnya tuh gue pikir dari awal nggak bakal terjadi knockout dari mereka tuh karena mereka saling mengenal satu sama lain tuh jadi kayak pukulan 3 ronde ya. Iya. Tapi kan itu kan sama ya katanya kan mereka udah ketemu di Muay Thai kan itu sama kayak berarti kalau mereka udah ketemu di Muay Thai at least tuh mereka udah ketemu sekitar 5 round lah udah lebih dari 20 menit mereka saling mengenal satu sama lain kan. Iya. Otomatis mereka udah saling kenal pola satu sama lain tuh. Sama kayak misalnya kalau kita pernah nonton Pacquiao lawan Juan Manuel Marquez tuh dulu si Marquez nge-KO Pacquiao tuh karena pola yang terus berulang mereka udah ketemu sekitar 40 ronde kan. Iya. Nah itu kan mereka sadar tuh polanya tergantung siapa yang. Nah cuman gue ngeliat kemarin si Magomedov ini nih emang berani dan kreatif sih. Kreativitas itu special fighter tuh yang punya kreativitas tuh kayak Anderson Silva, John Jones gitu yang kreatif banget gitu di atas ring dan itu butuh keberanian sekaligus otak yang brilian lah istilahnya sebagai fighter ya. Iya bahkan keluar sih berarti kreatif berarti keluar dari pola kan? Iya dia harus mecah polanya itu makanya gue percaya fight tuh sebagai puzzle tuh kayak maksudnya something puzzling karena gue yakin seluruh fighter UFC itu udah jago lah istilahnya. Tinggal udah paham. kreativitasnya di lokasi Gue ya. inget kata-kata Bang M waktu di nobar si Rakic kan masuk kan Rakic gede banget kan badan 190 like heavyweight otot semua. Top 10 UFC itu udah bukan manusia nih orang satu Indonesia gak ada yang bisa kalahin nih orang. Iya udah pasti. Mau dari manapun. Iya. Dan bahkan di pertandingan itu sebenarnya Petrosyan di ronde pertama ada momen dia bisa ngalahin. Banyak loh dia yang goyang-goyang juga loh si Saraputin tuh goyang-goyang. Untuk seorang Saraputin gitu ya. Kita ngeliat wah kok Petrosyan bisa juga nih bikin jatohin. Gue curiga masa menang sih. Juara juga juara Iya makanya kan. Sangar. Tapi memang bener di ronde kedua gue sih termasuk yang di entertain sama Saraputin sih dengan gaya-gaya dia walaupun dia kadang-kadang benerin rambutnya gondrong banget tuh. Cukurnya kan? dari abis dari cukur ya apa kek. Tapi maksudnya gue entertain loh dengan gaya strikingnya dia ketimbang Anka Live gue lebih suka gaya strikingnya Saraputin gue. Anka Live oke lah Anka Live tuh gue gini ya gue kan waktu dia kan lucu banget di Leon ini kan beberapa orang ada yang nggak ngerti UFC. Jadi gue tuh ada ngasih pertanyaan Anka Live ini peringkat berapa di UFC. Ada yang tahu karena ngelihat nomor 1, ada yang tahu nomor 1. Tapi banyak orang yang kaget karena Anka Live nomor 1 kaget karena ngelihat gaya permainannya bilang kok boring gitu mainnya gitu. Jadi dia merasa kaget, ini orang kok bisa nomor 1 sih untuk peringkat gitu. Walaupun championnya kan udah Pereira. Cuma ada orang yang kaget gitu. Ini nomor 1. Jadi dia banyak yang lebih terhibur sama Dan IG, Murphy, sama Saraputin. Banyak itu lebih terhibur itu. Sih. Pertama mungkin kenapa nggak seru yang lain? Iya. Karena lawannya juga jago, Rakic gitu kan. Kedua, kayak kata Bang M, like heavyweight udah nggak main kombinasi, satu pukulan aja. Satu pukulan bikin tidur, jadi jarang gitu kayak kombinasi. Makin ke bawah kelas beratnya, makin terbang-terbang orangnya. Ya kayak terus Johnson, banyak pukulannya. Entah apa muter-muter gitu kan. Iya. Jadi kalau ya makin ke atas makin sesekali aja mukulnya. Itu kenapa heavyweight lebih seru tinju daripada MMA. Bener. MMA sekali pukul mati. Kalau heavyweight tinju kan sampai 12 ronde pada kuat. Iya. Makanya gue waktu itu pernah ngomong gini Bang, gue terhibur banget nonton flyweight ya karena terbang. Itu dia. Terhibur banget. Anti gravity semua. Sangar-sangar asli. Itu yang dibilang Joe Rogan waktu perdebatan MMA zaman dulu. John Jones sama Demetrius Johnson. Iya.
masalahnya kalau misalkan John Jones dipakai Demetrius Johnson ditembak sinar pembesar jadi segede John Jones, belum tentu kecepatannya sama. Betul. Kayak Mighty Mouse ditembakin. Si Brock Lesnar kan juga pernah kan ditanya kan kayak Lon Conor menang-menang. Ya ampun ya, Conor mah berarti jauh gila katanya gitu, dia bisa gue patahin jadi 2 katanya. Iya juga sebenarnya karena berat badan kan pengaruh banget tuh. Iya makanya nonton Anka Live jauh lebih boring ketimbang kita nonton Sarafutin ya. Sarafutin, tapi emang jujur gaya strikingnya Sarafutin tuh entertain banget tau. Gaya strikingnya dia seru loh ngeliatnya. Itu sebenarnya kalah sih sebenarnya Anka Live sih sebenarnya ya. Kalau menurut gue ya, tapi kayak secara signifikan strike sih emang udah kalah sama Rakic sih. Mungkin gimana ya itu maksudnya penilaiannya. Iya, itu juga itu pengaruh banget tuh. Makanya sebenarnya apapun sports entertainment tuh sebenarnya predetermined. Jadi harusnya udah ditentuin dari awal sebenarnya, termasuk apa sih itu namanya matchmakingnya. Sebenarnya itu semua udah ditentuin dari awal. Kecuali ada beberapa uniknya dari MMA gitu tuh, maksudnya ada beberapa yang mengejutkan lah, itu yang kita cari kan sebenarnya kejutan-kejutannya itu. Tapi dari awal sebenarnya kita udah tahu nih siapa yang bakal menang, siapa yang termasuk timnya, termasuk yang tanding, sebenarnya udah pada tahu sih sebenarnya. Iya, kreativitas itu sebenarnya ada poin plusnya tuh ya. Kalau itu Bang M ya. Maksudnya? Kalau yang soal kreativitas itu tadi tuh, misalkan dari pertandingan, misalkan tadi lu bilang kalau misalkan kita let's say di atas kertas kita udah tahu pemenangnya siapa. Bener. Nah, poin kreativitas itu kadang-kadang bisa jadi poin plus. Oh, ternyata dia bisa menang karena kreatif. Nah, itu dia tuh. Itu yang dimilikin sama kayak si siapa tuh namanya Israel Adesanya gitu-gitu kan, yang kayak entertainer fighter tuh kan. Pas banget deh karena disinggung. Kan post fight interview si Saraputin call out Adesanya. Oh iya, nah. Kalau menurut dan itu abang-abang semua deh. Iya, gue juga nanya ke KJ. KJ kan ngefans banget sama Adesanya. Jadi kan Sarafutin tuh call out Adesanya kan. Israel Adesanya. Terus gue nanya ke KJ. Gue bilang, KJ gimana? Kalau kan lu ngefans banget sama Israel Adesanya. Kalau ini ketemu sama Sarafutin lu megang siapa? Gue bilang. KJ aja ngomong, gue 50-50 loh. Pas gua ngelihat Sarafutin mainnya kayak tadi gitu, ketemu Israel Adesanya 50-50 ini. Dan kalau gua nangkapnya ya, tergantung itu tadi, poin kreativitas itu. Nanti siapa yang lebih kreatif antara Adesanya sama Sarafutin, itu pasti yang menang udah. Lu milih siapa Bang M kalau lu Bang M? Adesanya sama Sarafutin? Kayaknya sih mungkin kalau itu 80% ke Adesanya ya. Jam terbang. Jam terbang, dan dia juga ya balik lagi kemampuan strikingnya tuh di atas rata-rata sebetulnya. Dia bisa nge-KO Pereira tuh udah. Wah, itu siapa udah aneh lagi banget sih. Siapa lagi? Asli. Bener. Dan juga dia maksudnya ini siapa yang kemarin dikalahin tuh di co-main event? Yang mana si ini Whittaker. Whittaker kan pernah di KO juga kan, kayak KO-nya pun itu juga nggak main-main tuh. Kayak maksudnya dia bisa narik sambil mukul tuh kayak wah itu kreativitas tingkat tinggi, tingkat dewa ya. Adesanya yang sekarang Bang, lu masih megang dia. Maksudnya yang sekarang ini yang udah kalah ini. Adesanya sih justru yang gue unik dari Adesanya tuh dia udah banyak menang dan kalah di hidupnya ya. Ya di kickboxing dia banyak kalah juga. Tapi kemampuan dia comeback itu, gue suka dari seorang fighter tuh sebenarnya yang gue paling suka tuh kemampuan dia comeback sih. Itu kenapa? Sorry nih ya, ini maaf banget gue kurang suka gengnya Khabib tuh karena belum teruji comebacknya sebenarnya. Karena gue suka paling utama dari nonton fighting sebenarnya storytellingnya, cerita di baliknya gitu loh. Gue suka banget nonton ketika mereka bisa balik dari kekalahan mereka tuh kayak cerminan hidup banget gitu. Iya. Kenapa banyak yang naro tier gold list GSP di atas karena dia bisa comeback dari 2 kekalahan. Bener, iya kan. Nanti lu didebat lagi tuh pasti. Bang, kalau misalkan bisa nggak kalah, kenapa harus nyari yang kalah terus menang lagi sih? Pasti gitu ya argumen baliknya. Argumennya. Ya kalau ada yang bisa perfect, ngapain lu harus nyari yang kalah? Tapi bener, ini kita dapat benang merah yang bagus nih dari Bang M juga nih. Karena dunia MMA ini kebanyakan orang itu kalau kita lihat orang berantem doang ya udah gitu doang. Tapi kan yang kita kadang-kadang kita bayar mahal tuh storytellingnya, cerita dia dari orang susahnya, dari plumbers tiba-tiba bersinar, terus dia kalah terus dia comeback. Itu kan yang bikin kita mencintai olahraganya gitu. Makanya tadi poin itu kita bisa nyerang netizen tuh jadinya. Maksudnya kita bisa comebackin netizen. Namanya kan gini ya, sports entertainment. Kalau ditanya nih, sports ya fightingnya, entertainnya apa? Ya storytelling. Iya kan? Kayak apa gunanya? Ya maksudnya itu yang disebut entertain. Kenapa mereka berantem? Bagaimana
Terus habis itu siapa yang berantem itu kan storytelling, karakternya apa gitu. Tapi kan kalau fight tuh kan maksud gue nggak semua orang paham juga. Iya kan, kayak fight ya kita cuma nonton kadang kalau yang seru-seru, kalau nggak seru ya udah gitu aja, lewat aja kan. Iya itu makanya orang lebih respect Mighty Mouse juga ya. Secara ini ya, secara historinya Mighty Mouse kan Flyweight-nya gini-gini ceritanya dia yang pertama kali gitu-gitu kan lebih bener. Wah ceritanya Mighty Mouse tuh keren gitu secara cerita ya, storytelling. Iya jadi memang ya sorry ini buat fans Dagestan. Nggak akhirnya kita bisa balikin. Kita kan nggak benci juga nggak kita benci, tuh selalu dianggap benci Dagestan. Gila. Bro, gue sesama muslim bro nggak mungkin benci Dagestan bro gitu. Iya kenal juga kagak ya kan. Benci juga dia juga nggak peduli kalau kita benci. Jadi makanya nggak kita udah punya ini kata-katanya dong. Counter. Iya tapi memang kalau dari pertandingan itu ya Ankalaev kayaknya potensi ketemu Pereira jadi kecil ya berarti ya. Orang kan si Pereira bikin video ledekan kan yang jadi habis announce terus KP di ke Pereira, si Pereira tidur. Oh, iya sih. Karena boring pertandingannya. Gak cuma si Pereira, si Jamal Hill aja ngata-ngatain kan. Kalau si Jamal Hill, si Ankalaev bisa balikin, dibilang ini orang kayak kan si Jamal Hill bikin emot ngantuk gitu kan. Terus si Ankalaev bilang, oh ini orang baru bangun dari KO Pereira waktu UFC 300. Oh masih bisa dibalik. Nah ini juga ciri Kak, sorry ya. Maksud gue orang Dagestan nih belum ada yang juga bisa mecahin di kelas lebih dari middle kayaknya. Belum ada nih orang Dagestan yang middle ke heavyweight, mereka belum bisa nemu formula yang tepat sebagai gaya main Dagestani diterapkan di situ kayak belum tuh. Iya, jadi dia mentok di situ ya. Mentok tuh di welter kayaknya mereka tuh. Gaya main welternya mereka. Dagestani aja paling Belal, itu pun Dagestani cabutan. Iya, bener. Iya, bener. Iya, middle siapa coba yang heavy wrestling? Nggak ada. Iya. Kan dia light heavyweight, welter. Dagestannya middleweight aja Saraputin ya kan? Iya. Dagestannya light heavyweight Ankalaev yang striking. Dan tapi Sarafuddin kan Dagestan yang striking banget. Iya makanya maksudnya gaya gulat Dagestani gitu. Iya benar juga. Kayaknya formulanya belum ketemu. Formulanya belum ketemu buat naik ke level di atas welter ya. Baru kepikiran gue. Iya, keren juga Bang Em. Oke juga lu. Inilah gitu makanya bro, inilah Bang. Karena ini juga Bang, alasan kenapa di promotor MMA Indonesia nggak ada kelas lebih dari welterweight. Ya karena posturnya nggak ada yang sampai segitu kayaknya. Iya. Iya benar juga sih, tapi pasti ada kan di sebuah negara gitu kan, kayak cuman kalau Dagestani tuh kayak gaya semua orang itu kan Ctrl C Ctrl V semua gitu loh. Iya kan ditarik semua terus di Ctrl C Ctrl V gitu. Nama juga Ctrl C Ctrl V semua. Terus mereka kan gaya latihan juga sama, mereka cari lawan sparring yang sama semua, terus habis itu mereka tuh kan potongan rambut sampai sama semua gitu kan, kayak habis latihan sholat bareng, makan bareng kayak gitu-gitu kan. Disamain gaya main tentara gitu kan, tapi untuk nemuin yang kelasnya di atas tuh kayak mereka agak kesusahan juga. Belum ketemu tuh ya. Belum nemu, masih emang gaya emang kelas-kelas orang Amerika lah istilahnya. Iya. Untuk heavyweight dan bawah-bawahnya ini ya. Iya, karena Brazil dulu kan juga menguasai di kelas bawah tuh. Kelas-kelas kecil, kelas-kelasnya Jose Aldo gitu kan ya. Dulu kan sangar-sangar tuh. Tapi kayak kelas-kelas berat nih emang masih dikuasain sama Amerika nih. Untuk heavyweight dan ini ya. Iya. Tapi kalau lu Bang M kemarin tuh ada sempet ngomong juga. Sebenarnya gue udah ngomong ke Sadgur juga. Karena kan pas gue nge-host kemarin itu kita ada ngomongin sama Jonjo sama Miocic. Miocic itu kan menurut beberapa orang adalah greatest of all time-nya heavyweight kan. Kalau lu setuju Miocic itu, kalau dari lu pribadi deh, heavyweight the greatest of all time-nya heavyweight ya? Heavyweight. Siapa? Miocic? Fyodor Emelianenko. Oh. Iya, kalau gue masih itu ya. Lu masih itu ya. Agak susah sih kayak gue nggak akan, karena gini sih ya, ini juga mungkin jadi perdebatan nih selalu menurut gue. Iya. GOAT itu tuh subjektif apa objektif? Oh. Iya kan? GOAT itu selalu menurut gue ya, selalu tuh subjektif. Gak bisa objektif. Tapi kalau si Miocic kan dianggap GOAT tuh karena dia satu-satunya orang sama dengan Fedor dalam sejarah yang pernah title defense UFC heavyweight 3 kali. Fedor Pride 3 kali. Stipe 3 kali UFC. Itu juga menunjukkan betapa ngerinya heavyweight gitu. Betul, orang title defense 3 kali aja udah dicatat di sejarah. Orang soalnya sabuknya datang dan pergi, dapat sekali tonjok, pindah lagi sabuk. Itu yang susah dari heavyweight. Iya. Itu dia dianggap GOAT karena itu 3 kali title defense. Sama kayak Fedor, tapi Fedor di Pride.
Oke, berarti lu tetap Fedor ya. Karena kalau tadi lu bilang apa subjektif objektif jadi gimana? Iya itu menurut gue orang tuh menurut gue ketika disebut GOAT itu harus subjektif karena kalau objektif lu tinggal tanya AI lah. Lu ketikanya di AI siapa? Pasti dia akan mengkalkulate datanya kan. Cuman kan kita kan ngelihat itu kan bagaimana kita pendapat pasti pribadi menurut gue. Iya makanya jadi tetap subjektif makanya lu jauh Fedor itu ya. Fedor dan Stipe. Iya dan tapi ya gue punya argumen yang menurut gue ya pasti gue bisa perdebatkan kayak gitulah. Tapi tetap menurut gue itu subjektif walaupun argumen gue sebagus apapun tetap menurut gue akan subjektif karena pendapat gue lu sama lu pasti beda semua. Beda semua, iya. Sama yang nonton pasti harusnya beda gitu. Jadi bagaimana kita menikmati MMA itu kan gue nggak akan bisa memaksakan gaya cara gue menikmati MMA gue bandingin sama cara lu berdua menikmati MMA kan. Iya benar. Gak mungkin kan kayak lah gue juga ya mungkin background gue sebagai atlet MMA gitu. Gak mungkin kan gue paksain ke lu kayak gue yang lebih ngerti nih gue yang lebih ini enggak mungkin kan orang lu juga suka MMA masa gua paksain kan istilahnya begitu ya. Iya benar berarti Fedor lu Miocic kan lu tim Miocic kan. Miocic karena gua beda generasi juga gua nggak besar sama Fedor kan. Iya Fedor coba lihat kisahnya begini gitu. Iya Fedor yang ngikutin mau lawan si ini mau lawan si ini. Iya makanya kan waktu kita bikin list yang sama Selos kok nggak ada Fedor bang kan banyak yang komen gitu kan. Anak muda semua iya Pak kita boro-boro Fedor boro-boro dah Mighty maksudnya kita nggak masukin. Tahu Pride aja kayak gak semua orang tahu ada Pride kayaknya. Iya. Gue menikmati MMA tuh dulu pertama kali tuh gue masih makanya gue kurang suka ada ini tau gak lo di UFC tuh ada apa peringkat. Gitu. Pound per pound. At least nggak usah pound per pound, peringkatnya aja tau gak lo top 10-nya yang tiap kelas gitu aja gue menurut gue kayak. Jadi Pride gak ada bang? Dulu gak ada. Terus siapa ketemu siapa ditentuin dari bagaimana penonton minta. Itu yang menarik menurut gue ya. Beneran Smackdown itu anjir. Itu menarik banget menurut gue ya dan maksud gue jadi kayak dan penyeragaman di UFC itu yang gue kurang suka juga ya kayak maksudnya mereka akhirnya pakai celana yang harusnya sama itu juga gitu kan. Jadi nggak berkarakter tiap orang. Nggak berkarakter dulu tuh di Pride bisa pakai ada baju karate ketemu UFC era dulu kan si GSP paling terkenal tuh bawa pakai gi karate terus pakai ini. Iya jadi kayak clash of apa sih itu namanya styles gitu kan. Culture-nya itu kelihatan. Itu menarik menurut gue kayak. Iya. Cuman ya tetap kalau UFC kan perkembangannya pada akhirnya kan mereka jadi gimana ya? Nemuin style MMA tuh jadinya akhirnya kayak begini gitu. Kayak setelah berapa tahun jadi terbentuknya kayak sekarang terbentuk sebuah olahraga gitu kan. Itu kenapa MMA akhirnya nggak bisa masuk ke olimpiade ataupun ke olahraga amatir nggak punya karena mereka nggak punya base, nggak punya dasar bahwa olahraga itu begini, pengambilan poinnya itu begini. Mereka harusnya begini. Kayak gitu, kayak mereka agak susah untuk menentukan itu kan. Nah MMA tuh kan bisa dibilang mereka kan nyebut dirinya the fastest growing sport kan. Iya. Kayak gitu karena mereka sendiri fokusnya ke profesional kayak gitulah. Jadi mereka clash of styles lah istilahnya. Jadi awalnya mereka pertama berdiri kan taekwondo ketemu karate, ketemu judo, ketemu sumo, ya kan kayak gitu kan. Akhirnya mereka meng-create bela diri mereka sendiri ya menurut gue ya itu saat ini mentok di Dagestani style Dagestani ini nih. Iya itu base formulanya MMA setelah sekian tahun ketemulah di Dagestan gitu ya. Iya benar. Pada akhirnya mengkerucut di essence-nya itu tuh pas diperas keluar itu kayak. Dan begitu begitu Dagestan formulanya kebongkar udah baru lagi tuh lagi nih. Godok lagi nih. Bener-bener dinamis olahraganya. Iya benar-benar. Kayak zaman dulu dikuasai sama orang-orang BJJ. Akhirnya semua belajar BJJ. Ternyata bisa juga nih BJJ. Ternyata gulat. Pas gulat sama BJJ enggak ini mentok di stand up yang era-eranya si siapa sih itu namanya yang tatonya sampai leher tuh siapa sih? Cody Garbrandt gitu-gitu yang era bawa boxing kayak gitu. Dominic Cruz. Iya. Jadi ini banget dinamis banget olahraga ini. Iya MMA ini makanya sulit masuk ke olimpiade bingung nilainya gimana ya? Iya nih olahraganya nih macem-macem nih kayaknya. Ya juara olimpiade bisa ditarik ke UFC baru. Khususnya gulat ya. Iya juara olimpiade deh lo bisa nih gitu ya. Tapi tenang aja Bang, mungkin dalam waktu dekat lu akan menyaksikan Aspinall lawan Pereira untuk heavyweight. Tenang aja. Nah, itu sih Aspinall itu menarik banget itu. Iya kan kalau misalkan nanti udah ngadainin Anke Live.
Jones. Iya kan John Jones kan udah game terakhir. Udah pasti kan kalau udah pensiun berarti sabuk diserahin dong. Iya. Ke Aspinall kan. Ya udah berarti kan kemungkinan udah kalau tadi kita prediksinya Ankalaev kayaknya nggak akan ketemu sama Pereira. Iya, make Ya sense. udah Aspinall lah berarti nextnya udah. Nah itu mungkin akan seru Bang. Mungkin lo Seru, akan seru. terhibur. Aspinall. Kemarin aja gue terhibur banget sih event ini tuh gila banget sih. Gila yang kemarin Wah, itu ya gila nobar sih. itu ya. Itu ada pecah. ternyata orang segitu antusias untuk teriak-teriak ya Bang ya. Iya. Sampai Seru. sampai ada yang balik karena gak dapat kursi juga kan? Iya, Iya. ada Bang. Sampai ada ciwi-ciwi juga nonton. Cewek-cewek mantep sih kemarin. Iya, ada Bang ya. Pecinta Gue UFC kaget ternyata juga sih begitu. nih. Biasa kan bau keringet semua kan nontonnya kan. Iya, ternyata ada cewek-cewek Iya. cakep. Ya. Wih, sadis. Itu kalau datang nobar gitu serunya Itu dia, guys. benar. Itu. Tapi kebetulan memang kemarin tuh bagus saja kartu secara kart bagus ya. bagus banget kemarin. Kayaknya nanti Anjing, kalau yang John bagus Jones, banget. Oliveira, Chandler mah tua-tua lagi nih. Kayak cuma ditolong sama main event sama Chandler Oliveira. Iya Oliveira ada Bonikel main Bonikel. Bonikel, Itu iya. katanya Floyd Aljamain Sterling main Oh di iya, digeser ke sana. 309. Akhirnya kan mungkin Bang M itu suka yang nonton Floyd tuh. Dibilang Iya, sama iya. ini apa? Iya. Bang M tadi tentang bahwa sekarang ini lagi eranya Dagestan take over. Ya. Kan dicek di lightweight ada Islam, di welter ada Belal, di fly ada ini. Nah, Iya. untuk feather nih siapa nih Dagestannya gitu kan? Heeh. Si Umar kan di bantam. Heeh. Ya paling Aljamain Sterling lah paling mirip-mirip. Iya. Yang full Aljamain gulat. Jadi ya kemungkinan ya Ilya Topuria ya emang mungkin striker gak akan bisa menang lawan dia. Harus yang heavy wrestling kayak ini. Ya walaupun kemarin Sterling. Topuria berhasil ini ya sosok submission. Iya, kaget juga, Gue juga anjir. kaget. Lah submission. Lah, curang dia. Lah curang tiba-tiba mau main di catch gitu sama Holloway. Gue ya submission. Mungkin itu dia mau ngasih statement aja dong. Iya. Kayak lu kan nextnya gue mau lawan submission nih. Iya. Submission artis nih. Gue mau Dia lawan. kan emang awalnya dari Greco-Roman wrestling Bang. Iya. Greco-Roman wrestling di amatir dia 8 winning streak semuanya finish lewat submission ronde 1 semua. Iya. Masuk ke UFC pertama kali dia ngeliat papan skor, baru dia nyadar, levelnya udah lain nih. Baru dia pelajari terus ternyata, gue punya knockout power, udah jadi striker sampai sekarang. Iya, dan dia makanya kemarin kayak ngasih statement, gue udah siap nih mau lawan Dia kayak, wrestler. nih, gulatnya lu habis nih. Gue sebenarnya bisa Iya, nih ngabisin lu lewat gulat. Iya, gue bisa nih. Gue pengen striking aja lah. Gue curiga kayak Sean O'Malley lama-lama kayak karena gulatnya gak pernah dipakai, gak ada yang bisa take down gue. Ya ternyata itu jadi rahasia seumur hidup Sean O'Malley kan. Gitu, tapi itu heavyweight. Nah kalau tadi kan lu berdua udah ngasih Ya, itu kalau kan. lu apa nih? Ya jelas lah gue fight of the night gue yang bikin gue teriak sampai sampai meneriakkan Allahu Akbar Wah, juga. sudah jelas berarti jawabannya. Komen event ya. Karena itu jelas adalah Khamzat Chimaev. Takbir. Itulah, gue nggak bisa memungkiri bahwa itu di pas nobar itu gue bener-bener seantusias itu. Gue kaget lihat Khamzat. Gue tuh mikir kalau beberapa kali kan gue ya semi bercandaan sama anak-anak mola yang kayak ini Whittaker menang sih Whittaker. Anak mola kan gitu-gitu kan. Ada yang beberapa gue sih Whittaker kalau ngeliat Khamzat yang covid gini mah Whittaker. Banyak ngomong kayak gitu. Gak ada powernya Whittaker mah gini. Khamzat mah udah lewat masanya, eranya udah lewat. Gue tuh sempat ke brainstorm itu ke istilahnya ke Kayaknya brainstorm. bener nih, kayaknya bener ke brainwash itu kayaknya bener kayaknya nih Whittaker menang nih kayak Khamzat, tapi ternyata enggak bro. Ronde 1 langsung ditiban. Seruduk langsung diseruduk, langsung nggak bisa nafas Whittaker kan langsung dari awal udah. Dan gue nyadar ya, ini tuh era barunya Khamzat tahu dari yang covid. Maksudnya dia jauh lebih rapi, dia jauh lebih tenang. Dia tahu stamina dia terbatas. Jadi dia tahu di ronde 1 dia harus ngapain. Jadi menurut gue ini tuh dan Whittaker itu nggak main-main dok, masalah Gila, power dok. Lu Robert Whittaker tuh buset, Robert Whittaker tuh yang gitu-gitu kan. Yang pokoknya kalau misalkan lu kalau mau take down dia udah pasti lu butuh extra power lah. Nah ini sama Khamzat langsung di gas pertama yang kita tahu. Bahkan siapa standby pengganti Khamzat tuh ada yang standby kalau takutnya nih Khamzat. Ada yang udah ke Abu Dhabi kan. Gue lupa lagi siapa kemarin ada yang bilang gue. Ya backup fighter. Iya ada backup fighter lah kalau Khamzat ternyata ngundurin dia. Tapi Khamzat kan main kan. Kita kan sempet ragu kayak Khamzat udah lewat. Enggak ternyata. Makanya gue langsung komen. Enggak ini udah fix Du Plessis aja udah. Udah lu lawan Du Plessis aja udah gak usah lagi. Udah gak usah lagi lawan peringkat 1-2. Udah Du Plessis aja. Tapi langsung lu tahu kan kenapa Whittaker tiba-tiba tap out secepat itu? Ya rahangnya. Iya gigi gila ya? men itu. Ya rahang kan dilihat rahangnya geser giginya. Masuk ke dalam. Strength gak manusiawi itu bang. Itu kan berarti strengthnya Khamzat tuh buruk gitu kan sampai ini rahang. Itu kepala orang terlatih, kepala orang manusia biasa kayak semangka kali Meninggal diginiin. sih. Iya makanya. Almarhum sih. Almarhum sih bang. Itu kepala Whittaker bang. Kepala Whittaker bisa gitu. Jadi menurut gua Khamzat yang sekarang nih Khamzat
kalau tadi kan Bang M bagus kata-kata itu new formula di Dagestan apa segala macam. Akhirnya Kamzat ketemu formulanya dia nih maksud gua setelah era Covid. Gitu. Kalau gue sih nyebut Kamzat tuh mungkin Mike Tyson-nya MMA saat ini ya. Oke. Di era Mike Tyson yang pada saat itu ya, yang kayak maksudnya orang tuh juga takut sama dia. Kayaknya pengen kabur. Semua juara tuh kayak pengen ngundurin diri juga ngeliat dia. Lihat Kamzat ya. Iya, dan maksudnya dia tuh prime secara teknik dan fisik ya. Iya benar-benar. Makanya Kamzat nih ya kan kalau dulu kan kita selalu gadang-gadang Kamzat nih kayaknya next superstar. Tapi kan karena sakit apa segala macam banyak kendala jadinya kita hampir melupakan ya. Maksudnya dalam tanda kutip superstar yang mulai hilang, superstar yang mulai dilupakan. Tapi ini statement yang luar biasa untuk seorang Kamzat. Makanya gue seneng banget karena gue juga secara pribadi gue banyak menaruh harapan ke Kamzat juga lah. Maksud Kamzat tuh pindah-pindah divisi, maksudnya dia mulai dilupakan, dia udah trash talk semua nggak dihiraukan sama orang ya kan. Udah cuek udah cuek. Maksud gue ini bener-bener makanya begitu dia menang kan langsung lempar gigi kayak emosi banget ya kayak ini gue nih sekarang nih gitu. Tapi bener Bang tentang yang kata lu ya ini Hamzat versi baru karena di Embedded di interview dia bilang bahwa dulu tuh masalah dia karena dia nggak punya nutrisionis pribadi kan, nggak punya ahli gizi pribadi. Sekarang udah punya ahli gizi pribadi. Terus dia bilang putranya baru 2 bulan apa 2 tahun langsung operasi ginjal. Dia sudah nggak ngerti ini kok bisa anak sekecil ini kena ginjal. Terus dia bilang ini penyakit umum di Swedia. Terus dibantuin di ini. Jadi banyak masalah lah. Tapi setelah semuanya beres kan, dia kembali menjadi Hamzat yang lebih tenang. Tapi tetap aja. Tetap gila ya. Iya tetap gila. Terus kalau dibilang kata Bang M kayak Mike Tyson bener sih. Kalau kita lihat banyak fighter di UFC seserem-seremnya mereka go for the win. Kayak Hamzat doang go for the kill anjir. Dari awal. Dan plus juga itu kayak eranya Mike Tyson juga pas hijrah ya. Pas dia hijrah kan yang dia datang makin serem. Pulang dari keluar penjara itu. Iya yang keluar penjara gitu-gitu. Kayaknya bawa-bawa yang berbau keagama-agamaan tuh membuat karakter fighter lebih serem memang. Jadi lebih secara attitude, lebih keren, lebih ini ya. Iya, bener, kayaknya ada something yang apa sih dia pegang gitu kayaknya gitu. Iya, ada support dari metafisik gitu kan. Iya, gitu kan. Fighting for a bigger cause. Iya, mungkin begitulah. Apapun lah yang dia cari di situ kan. Iya, itu makanya Kamzat Kamzat Du Plessis menurut gue menjual sih. Jadi kalau Strickland langsung tendang aja langsung serobot antrian. Gue baca komen kemarin jangan dulu Bang Du Plessis rematch dulu sama Strickland atau enggak ketemu dulu sama Strickland gini-gini. Kalau menurut gue lihat Kamzat kemarin Strickland juga kelar sih. Iya, mundurin diri sih. Kalau ngeliat gaya kemarin ya Strickland juga kelar sih. Mau ngapain Strickland? Banyak yang bilang kayak gini. Setelah ngeliat performa Hamzat kemarin, kita tuh harus kasih respect sama Usman. Bisa nahan betul gilanya, iya kan? itu betul iya benar. Kamar Usman harus kita respect sih benar mau nggak mau yang udah nyantol body triangle ke atas terus udah nyekek gini terus si Usman ngebanting badan. Masalah untuk beberapa orang Usman nih greatest of all time juga. Betul, GOAT-nya salah satu GOAT kelas middle. Ini Usman kan bukan nama GSP, orang-orang pada lupa. Iya, Kamaru Usman. Makanya beda kelas lah Kamaru Usman sama Robert Whittaker ya nggak bisa disandingin juga sih Kamaru Usman. Iya jadi udah beda kelas lah. Tapi memang kalau ketemu Strickland mah hitungan detik tewas lagi. Mending langsung Du Plessis aja supaya dia langsung dapat gelar. Jadi kalau dapat gelar udah seru nih. Kelasnya dia kan Du Plessis, Strickland, Adesanya, Sarafutin. Ya kan kelasnya dia kan? Iya. Kelasnya dia Sarafutin berarti. Ya ini jadi seru kelasnya dia ini. Iya betul. Tambah Kamzat berarti kan makin seru lah. Itu apa middleweight ya? Apa sih? Iya betul middleweight kan? Iya udah seru lah ini kelasnya. Makanya kalau gue Kamzat tadi lu Murphy sama dan IG lu tadi siapa Topuria. Ya, Sarafutin juga satu Sarafutin sama Ribovic. Nah buat kalian langsung aja komen di bawah kira-kira versi kalian siapa. Sama ya kalau misalkan ya biasa netizen ada yang jauh lebih pintar nih soal informasi. Kalau kita ada misinformasi langsung komen aja di bawah. Aman ya. Pokoknya itu dulu untuk episode kali ini. Tapi gue saran satu ya sebelum udah nih, jangan komen ke Bang M ya. Dibalesin cuma lucu banget Bang. Lu komen-komennya lu balesin. Yang mana tuh? Yang GOAT, yang radio tempur lu balesin. Lucu banget gue baca komennya. Ya kalau sama Bang M lu debat yang bener aja lah. Biar ngangkat bro. Iya bener ya. Tapi buat yang nonton thank you buat Taro dan Bang M. Thank you juga buat yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.